Keren-kerenku, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube-nya OKZ, edisi Oke Horor. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat kalian-kalian semua yang sampai saat ini masih support channel aku. Semoga kebaikan kalian tuh jadi berkah buat aku dan buat kalian juga tentunya. Oke, di video hari ini aku mau bahas salah satu urban legend, tapi berkaitan juga dengan salah satu situs yang sempat buat heboh banyak orang. Kemungkinan di Indonesia juga, ya walaupun gak semua orang tahu ya tentang urban legend yang satu ini coy. Yaitu urban legend yang bernama Replesh Natas. Selengkapnya kalian tuh bisa nonton video ini sampai habis, selamat menonton. Jadi coy, Replesh Natas ini merupakan sebuah situs internet yang sangat menyeramkan dan penuh teka-teki juga. Jadi kisah urban legendnya itu dulu tuh pada abad ke-18, lahir seorang gadis kecil perempuan yang gak diketahui nama aslinya coy. Tapi orang-orang di sekitar desanya itu menyebut si gadis kecilnya ini sebagai Replesh Natas. Nah, si Replesh Natas ini, gadis kecil ini, dia tuh lahir setelah ibunya itu beberapa kali mengalami keguguran. Otomatis kelahiran si gadis kecil ini dianggap sebuah keajaiban nih untuk keluarga ini. Karena mereka ini sulit kali buat ngedapati seorang anak. Tapi sayangnya kebahagiaan mereka ini nggak berlangsung panjang coy. Dan kebahagiaan mereka ini berubah menjadi hal yang sangat-sangat menyeramkan. Nah, ketika si Replesh ini tumbuh, dari situ mulai kelihatan nih, tumbuh tanda lahir di wajahnya. Tanda lahirnya itu bentuknya aneh. Dengan adanya tanda lahir yang aneh itu, orang tua si Replesh Natas ini sama sekali nggak mempermasalahkan hal itu Yah, yang namanya manusia kan nggak bisa request tanda lahir kan, letaknya di mana, bentuknya bagaimana ya kan. Tapi sedihnya semenjak ada tanda lahir itu nih, orang-orang di sekitar desa mereka, tempat tinggal mereka, mulai muncul rumor-rumor yang gak mengenakkan bahkan ngerugiin keluarganya si Replesh Natas ini. Pada waktu itu, orang-orang sekitar itu mulai menuduh kalau si cewek ini, tanda lahir yang ada di kepala cewek itu tuh tanda dari iblis. Nah, rumor itulah yang menyebabkan orang-orang itu jadi takut. Bahkan timbul permusuhan nih terhadap si gadis kecil ini Dan walaupun orang-orang bertingkah kayak gitu sama si gadis kecil ini, ibu kandungnya itu tetap sayang dan selalu support sama si cewek ini. Tapi sedihnya ayahnya sendiri tuh mulai mempercayai adanya rumor itu terhadap anaknya sendiri coy. Rumor itu mengatakan bahwa si anak ini telah ditandai oleh iblis. Nah, dari situ si ayahnya ini mulai ngelarang anaknya itu buat keluar setelah malam hari. Bahkan ayahnya ini, dia tuh tega mengunci si gadis kecilnya ini di dalam sebuah kamar atau sebuah ruangan ya. Itu penuh dengan cermin, dikelilingi dengan cermin. Dan anehnya lagi, ayahnya ini ngelarang anaknya buat ngelihat cermin itu. Karena katanya kalau si anak ini ngelihat cermin itu, cerminnya itu bakal retak. Sehingga kata ayahnya itu bisa ngebuat iblis itu masuk ke dunianya. Nah, miris sekali kan. Udah gitu makin kesini tuh ceritanya ayahnya itu makin aneh. Ayahnya itu sering kali nyakitin si Replesh ini. Dan itu semakin buruk. Bahkan ayahnya ini mulai nih menempatkan gadis kecilnya ke dalam berbagai siksaan. Dalam upaya pengusiran iblis yang dia percayai nih. Nah, makin kesini ayahnya ini makin percaya nih sama iblis. Bahkan dia tuh jadi pertapa eksentrik yang gak pernah sama sekali ninggali gadis kecilnya ini coy. Jadi maksudnya ayahnya ini selalu bareng anak perempuannya ini di dalam sebuah ruangan. Bahkan ayahnya itu sama sekali gak mengalihkan pandangannya ke arah lain. Jadi emang fokus dia ke anaknya sendiri. Sampai akhirnya karena obsesinya dia terlalu parah kali kayak gitu, dari situlah dia itu mulai kehilangan akal sehatnya coy. Dia akhirnya mengakhiri nyawa si Replesh Natas ini, anak kecilnya sendiri, anak kandungnya. Bahkan dia juga menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan sangat gak manusiawi. Setelah anak dan istrinya ini meninggal, akhirnya dia bawa nih
jenazah anak dan istrinya itu masuk ke dalam hutan. Nah, di hutan itu si ayahnya ini mengikat badan anak dan istrinya ini di pohon tengah hutan dengan posisi badan mereka itu menghadap ke arah yang berlawanan. Sampai akhirnya si ayahnya gadis kecil ini, dia pun juga mutusin buat mengakhiri hidupnya sendiri. Dan mereka semua ini satu keluarga meninggal dunia, coy. Nah, kalian juga harus tahu nih, mereka semua ini sama sekali nggak dapat penguburan yang layak, kayak pemakaman pada umumnya. Dan si anak kecil ini, si gadis kecil ini, dia tuh dikubur dengan cara ya dikubur gitu aja di bawah pohon tempat dimana dia diikat oleh ayahnya sendiri. Nah, tahu nggak kalian? Ternyata si ayahnya ini menghabisi nyawa anak dan istrinya itu katanya atas dasar ngebersihin dunia dari iblis, coy. Tapi nampaknya apa yang dilakuin ayahnya itu nggak menghasilkan apa-apa nih. Karena pada saat itu banyak sekali orang yang berpendapat kalau si gadis kecil ini, Replesnatas ini masih hidup. Nah, legenda asli yang terkait dengan Replesnatas ini mengatakan bahwa kalau rohnya anak kecil ini sedang bersembunyi di balik cermin dan sangat-sangat mungkin memanggilnya melalui cermin itu. Dan katanya nih, siapapun yang berani memanggil dia, siapa aja tuh bisa ngelakuin acara ritual pemanggilan, yaitu dengan cara kalian tuh harus berdiri di dalam sebuah ruangan yang gelap dan itu sendirian, coy. Dan yang ngelakuin itu harus menulis tulisan Replesnatas secara terbalik di depan cermin dengan satu cahaya lampu lilin. Dan katanya lagi nih, kalau ritualnya itu benar, maka cermin itu bakal retak, coy. Dan kalian tuh bisa ngelihat sosoknya di balik cermin yang retak itu. Yang berarti sosoknya itu ada di belakang kita. Dan diberi peringatan juga nih, jangan pernah sekalipun kalian tuh nengok ke belakang kalau sosoknya itu ada. Jadi kalian tuh cukup berkomunikasi dengan cermin yang ada di depan sampai gadis itu benar-benar menghilang dengan sendirinya dengan cara meniup lilin dan berkata Repleh. Urban legend Replesnatas ini, coy, ternyata itu terkait dengan sebuah situs dengan nama yang sama. Yang katanya itu situs ini sebagai dedikasi untuk kenangan mengerikan yang dialami si gadis kecil ini semasa dia hidup. Jadi nama situsnya itu ada www.replesnatas.com. Untuk mengakses situsnya itu kita tuh perlu berkali-kali mencobanya. Karena nggak semua orang itu bisa masuk katanya. Tapi untuk orang-orang yang berhasil masuk nih ke dalam situs itu, mereka bilang kalau di dalam situs itu ternyata ada kolase foto-foto. Foto menyeramkan seorang gadis kecil yang diduga sebagai si Replesnatas ini, coy. Dan berbagai pesan-pesan samar yang benar-benar menyeramkan. Bahkan di dalam situs ini terdapat background yang sangat-sangat creepy yang benar-benar ngeganggu di telinga yang mendengarkannya itu. Nah, dari salah satu situs yang aku baca nih, dikatakan bahwa ketika seseorang mencoba mengakses situs ini, ada beberapa orang itu mengatakan kalau mereka itu mendengar suara perempuan yang kayak lagi berbisik gitu dan mengatakan untuk mencoba lagi masuk ke akses situs itu pada tengah malam, coy. Nah, katanya lagi jika kalian tuh masuk lagi nih ke situs itu tengah malam, seharusnya itu bakal ada sebuah kotak yang muncul di situs itu yang sebelumnya dibuka itu sama sekali nggak ada. Nah, situs itu bakal nginstruksi kamu buat nulis nama seseorang yang ingin kamu balas dendam sambil ngebayangin wajahnya. Dan menurut akun di beberapa forum nih, coy, terkadang situs ini tuh menampilkan beberapa teka-teki yang harus dijawab sebelum sampai ke kota itu. Dan bahkan katanya lagi kamu tuh bakal ngedenger suaranya si Repleh yang ngajak kamu itu bermain di dalam situs itu, coy. Beberapa orang-orang melaporkan kalau mereka itu ngelihat sosok gadis di
pantulan layar komputer atau laptop mereka. Kalau udah ada yang ngetik nama seseorang nih di dalam kotak itu, orang yang namanya ada di dalam kotak itu bakal ngalami kemalangan, malapetaka, hingga berujung meninggal dunia, coy. Nah, sebagai bayarannya nih, jadi itu tuh nggak gratis gitu. Kamu yang menulis nama orang di dalam kotak itu, kamu bakal didatangi si Reples Natas ini sebagai mimpi buruk seumur hidup kamu. Kedengarannya emang seperti urban legend untuk menakuti anak-anak. Tapi konon katanya nih, banyak kali laporan dan saksi mereka mengatakan kalau mereka ini mulai ngalamin hal-hal yang menyeramkan setelah mereka ini mengakses situs itu, coy. Nah, itulah tadi mengenai urban legendnya Reples Natas dan salah satu situs yang terkait dengan nama yang sama nih. Jadi, apakah itu semua benar adanya? Jadi coy, aku tuh secara pribadi aku punya sedikit teori atau pendapat ya mengenai hal ini. Yang pertama, menurut aku tuh kisahnya Reples Natas itu nggak lebih dan nggak kurang hanyalah urban legend yang emang cukup menyeramkan. Bahkan menurut aku pribadi nih ya, gadis kecil itu kemungkinan sama sekali nggak ada. Ya kalian tahu sendiri kan, ini kan ceritanya urban legend. Yang kedua, menurut ceritanya kan nama asli gadis kecil ini kan nggak diketahui ya kan. Dan di situ nama dia tuh diganti atau dia tuh dijuluki sebagai Reples Natas. Jadi orang-orang manggil dia Reples Natas gitu kan. Nah, tahu nggak kalian? Reples Natas itu kalau kalian balik nih, dibaca terbalik, itu menjadi Satan's Helper. Ingat ya, Satan's Helper. Yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, itu tuh artinya sebagai penolong setan atau penolong iblis. Nah, bisa aja nih kata-kata itu dibuat biar lebih menarik perhatian banyak orang, biar lebih menyeramkan aja. Dan yang ketiga nih, soal situs internet Reples Natas, yang katanya situs yang sangat-sangat menyeramkan, yang belum tentu bisa diakses semua orang. Ternyata berkali-kali aku nyoba ngebuka situs itu, yang keluar itu malah kayak gini. Kalau aku bukanya dari laptop, yang muncul itu kayak semacam situs promosi gitu. Nah, kalau aku buka nih dari handphone aku, yang keluar itu situsnya kayak gini. Dan itu aku buka nggak hanya sekali ya, tapi berkali-kali juga, bahkan lebih dari 10 kali, tetap aja dua-duanya muncul kayak gini. Intinya menurut aku pribadi ya, ini pendapat pribadi, soal situs horor yang sempat buat geger internet, itu aku rasa hanya untuk viral doang. Bisa jadi untuk nakut-nakuti doang nih, bisa jadi untuk kesenangan pribadi si pembuat situs, khususnya untuk orang-orang yang mudah percaya dengan hal-hal yang kayak gini tanpa mereka cari tahu kebenarannya dulu. Bahkan aku udah coba cari-cari di internet nih, aku juga belum nemu bukti-bukti kuat tentang kebenaran situs ini. Jadi menurut aku kisah tentang gadis kecil yang memiliki tanda lahir aneh di wajahnya dengan kisah hidup yang sangat-sangat miris, itu nggak lebih dan nggak kurang hanyalah sebuah urban legend. Tapi kalau kalian punya pendapat lain nih tentang situsnya Reples Natas ini, atau kalian punya bukti-bukti kuat mengenai situsnya Reples Natas, kalian boleh komen di bawah ya coy. Nah, percaya nggak percayanya itu balik lagi ke hak kalian masing-masing. Nah, kalau kalian juga punya rekomendasi buat konten aku berikutnya, atau kalian boleh kasih masukan, saran, atau apapun itu, agar channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya, kalian boleh komen di bawah. Oke lah, buat kalian yang udah nonton, mau lihatnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa ya kalian tuh harus aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel ini. Assalamualaikum.